Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'an dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala taha rasulillah. Wassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'da. Hadratul ulama wa hadratul jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat itu merupakan salah satu dari kesekian cara untuk kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap kita harapannya pasti ingin menjadi yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita dan anugerah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Tetapi terkadang standar penilaian baik masih rancu. Orang kalau seide dengan kita, sepemikiran dengan kita, kita katakan dia baik. Tapi kalau orang itu berbeda dengan kita, kita katakan dia tidak baik. Kita sebagai seorang muslim punya acuan standar yang mendasar, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa dan siapa yang masuk kategori umat atau manusia terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam beberapa hadis Rasulullah menyampaikan, yang pertama, yang masuk kategori orang baik itu adalah khairukum ahsanukum qada'an. Hadis riwayat Bukhari. Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah ahsanukum, yang terbaik caranya, qada'an, dalam menyelesaikan masalah hutang piutang. Kita dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, baik yang primer maupun sekunder, terkadang untuk memenuhinya kita meminjam atau berhutang. Dan Islam tidak melarang umatnya untuk berhutang, tetapi Islam punya aturan, punya cara ketika kita mengadakan transaksi hutang piutang. Dalam Al-Quran, di surat terpanjang Al-Baqarah, di ayat terpanjang 282, itu full membicarakan masalah etika ketika kita seorang muslim mengadakan hutang piutang. Ayat itu dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtubu. Ya ayyuhalladzina amanu, yang menjadi khitab dari ayat ini adalah kita orang-orang yang beriman. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, apabila kita mengadakan transaksi hutang piutang atau transaksi jual beli yang pembayarannya ditangguhkan, ditentukan pada waktu tertentu, perintah Quran faktubu, catat, tulis. Kita ini ketika hutang dalam jumlah besar, mengadukan kredit rumah, ada bank yang nyatet, kendaraan, ada leasing yang nyatet. Kadang yang bermasalah itu hutang-hutang yang kita anggap kecil, yang kita anggap sepele.
Mungkin bapak-bapak yang suka ngopi, rokok, hanya secangkir kopi sebatang rokok di warung sebelah tetangga rumah kadang. Ini yang terkadang terlupakan. Kita anggap sepele, utang dengan teman walaupun jumlahnya mungkin hanya 20-50 ribu. Kalau itu memang statusnya utang, akan tetap menjadi utang. Kalau belum terbayarkan atau sengaja kita menunda-nunda, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi zulmun. Sengaja menunda-nunda membayar utang bagi kita yang sudah ada kemampuan termasuk kedzaliman. Lalu kenapa Islam memerintahkan untuk mencatat? Karena Allah Maha tahu tentang kemampuan daya otak kita untuk mengingat. Sehari, 2 hari, sebulan mungkin masih ingat. Tapi kalau itu udah ketutup dengan utang yang lain atau dengan kegiatan-kegiatan yang lain, kalau itu terlupakan, kemudian sampai meninggal kita dan utang itu belum dibayarkan, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin langkahnya untuk menghadap Allah akan terganjal, terhalang oleh hutang-hutangnya hatta yuqda anhu, sehingga hutang itu terbayarkan. Maka ada budaya yang begitu indah di masyarakat kita. Setelah atau sebelum sholat jenazah biasanya ada sambutan dari keluarga atau dari tokoh masyarakat. Salah satunya mengingatkan masalah hutang piutang. Dan muslim yang terbaik adalah khairukum ahsanukum qadaan. Orang yang sesegera mungkin dengan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah hutang piutang. Yang kedua, kategori muslim yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang baik di antara kalian adalah yang bisa berbuat baik terhadap keluarganya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam redaksi hadis ini Rasulullah menyebutkan li ahli, keluarga, karena memang banyak kondisi real masyarakat kita ini, orang itu bisa akrab banget dengan orang lain, bisa kemana-mana pergi dengan orang lain, bisa ngobrol berjam-jam dengan orang lain, tapi terkadang sama kakaknya, sama adiknya kayak nggak kenal. Sekedar untuk boncengan motor dengan kakak adik aja kadang sungkan. Bahkan sampai banyak terjadi pertikaian, pertengkaran, sampai pembunuhan. Itu terjadi karena kakak dan adik, terhadap kakak dan adik keluarga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan salah satu orang baik adalah orang yang bisa berbuat baik terhadap keluarganya. Baik itu keluarga inti, istri, anak, kemudian kakak, adik dan saudara-saudara yang lainnya. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mengalami kesulitan, maka orang yang kita mintai tolong adalah keluarga. Kalau seandainya terjadi apa-apa dengan kita kemudian dibawa ke rumah sakit, pihak rumah sakit yang ditanyakan bukan ini temannya siapa, tidak, tapi yang ditanyakan ini keluarganya mana. Maka baik-baiklah dengan keluarga kita, karena ini termasuk orang yang terbaik menurut apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini hadis cukup populer, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang punya nilai manfaat untuk manusia yang lain. Semakin besar kemanfaatan kita, maka akan semakin besar nilai kebaikan kita. Kita ini oleh Allah dikaruniai berbeda-beda, tidak sama yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Tapi setiap karunia yang diberikan oleh Allah adalah peluang untuk kita bermanfaat kepada orang lain. Ada satu makalah yang makalah ini disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Orang yang dikaruniai harta, maka bermanfaatlah orang terhadap orang lain dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun, yang dikaruniai ilmu, falyatasaddaq bi ilmi, maka bermanfaatlah untuk lingkungan dengan ilmunya.
Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, punya skill, punya keahlian, maka bermanfaatlah dengan tenaganya, dengan keahliannya itu. Satu kegiatan di masyarakat itu bisa berjalan dengan baik apabila yang punya duit ia bermanfaat dengan duitnya, yang punya ilmu bermanfaat dengan ilmunya, yang punya tenaga bermanfaat dengan tenaganya. Misal kita tinggal di satu komunitas masyarakat, mengadakan satu kegiatan, maka kegiatan itu akan berjalan dengan sesuai dengan rencana apabila ada yang mengeluarkan duitnya, ada yang punya ide, kemudian ada yang mengeluarkan tenaganya, saling bersinergi. Lah, kita hidup, apalagi kita sesama muslim, kalau boleh diibaratkan seperti tim sepak bola. Walaupun mempunyai tugas yang berbeda, tapi tujuan sama untuk memenangkan timnya. Begitupun kita dalam hidup bermasyarakat, baik kita sebagai sesama muslim atau sebagai sesama anak bangsa, punya tugas yang sama, mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mewujudkan Islam yang ya'lu wa la yu'la alaih. Tentu dengan peran kita yang berbeda-beda, seperti 5 jari ini punya peran yang berbeda-beda, tetapi tujuannya untuk menguatkan sesamanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, harapan kita ke depan, kita ini dijadikan oleh Allah dengan memperoleh pertolongan dari Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.